Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Anies Baswedan yang beberapa hari lalu sempat mengatakan ataupun melontarkan kritik terhadap pemerintah bahwa setiap pengangkatan pejabat, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, itu hanya berdasarkan koneksi, bukan kompetensi. Waduh. Abah. Sontak ya. Kritikan Anies ini langsung diskakmat dan dihajar habis-habisan oleh salah satu pengamat politik Indonesia, yakni Bung Adi Praitno, yang menjabarkan bagaimana rekam jejak Anies ketika menjabat dan sebelum menjadi pejabat mungkin. Dan penjelasan Bung Adi nanti akan menyadarkan kita bahwa Anies Baswedan sedang menjilat ludahnya sendiri. Waduh. Abah, inilah ya orang-orang yang mungkin sulit untuk berkaca, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana salah satu relawan Pak Jokowi, ibu-ibu yang kemarin keras juga mengkritik dan juga menghantam kelakuan Roy Suryo CS, tampil di Rakyat Bersuara, memberikan warna baru, memberikan perlawanan baru terhadap kelompok Roy Suryo, Tifa, Koji Nudin, dan kawan-kawannya. Bahkan, ibu ini ketika tampil di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa Tifa pakaiannya islami, sangat agamis, tapi kelakuannya kayak preman, hatinya racun. Waduh, luar biasa ibu ini. Sepertinya Roy Suryo dan Tifa mendapatkan lawan seimbang, teman-teman ya. Dan ini menarik untuk kita simak. Makanya nonton sampai habis, teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Waduh. Tapi ketika Anies bicara tentang meritokrasi, bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya. Karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun, saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo, tapi juga dianggap sebagai bagian dari akomodasi politik dari pihak dan orang-orang yang selama ini teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok orang yang kemudian ikut serta memperjuangkan Anies. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Waduh, keren banget. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren. Ini keren. Lihat loh, kan? Sudah begini. Jadi gini. Kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa
yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Di mana rakyat harus percaya kepada seorang Tifa yang berpenampilan santun. Tetapi hatinya beracun. Berbicara agama keluar dari mulutnya. Tetapi kebencian yang dahsyat kepada orang lain. Kita saksikan mulai stres. Waduh, bentar teman-teman. Ibu ini tadi ngomong dari TV ke TV untuk menyebarkan kebohongan. Bukan hanya itu, Bu. Menjual bukunya, nyari duit. Jadi mereka ini makan dari menyerang Pak Jokowi, Bu. Saya tambahkan dikit ya. Suryo. Nggak, maksudnya apa nih? Kita udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apa? awal. Ya saya kasih tahu loh. Tidak ada kita Ini lihat. orang ini ngomong Tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini. bablas. Hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Betul. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Bohong kamu. Bohong besar Panik. kamu. Roy panik. Orang nggak Panci ngerti panik. putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh. Kacau orang ini. Si kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana dengan ijazah kamu itu cari panggung? Padahal Udah deh buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai kalau janjinya seandainya aja. gini. Oke, katakanlah Mas Roy rekam Orang jejak. ini dikenal di Bentar, Indonesia bentar. Oke. sebagai orang yang janji mau buka baju. Itu aja udah. Jangan kamu bilang Kreditasinya buka itu baju. aja. Wah, seru banget ya. Ada yang lain tuh Mbak kreditasinya. Diana. Orang. Oke. Kami juga berkunjung Rumah ke rumah kediaman. kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Ari-ari mau Penelitian ini diteliti tentu kali saja ya. Karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung Rumah ke rumah kediaman. kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Ari-ari loh. Untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga hasil penelitian ini sahih, sehingga hasil Sahih. penelitian ini valid. Apa yang mau dijanji Valid. maksudnya sampai sedetil itu? Jejak masa Jejak lalu biografi Joko Widodo. seseorang. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, Sakit orang siapa ini. di Sakit mana orang sesungguhnya ini. dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti Menambah versi baru gitu. kebenaran yang ada. Kebenaran. Sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Dokter, saya boleh Kebenaran tanya begini. kau Ini kan bilang, masih hah? berjalan. Itu hak Kebenaran dokter dia untuk bilang loh. melakukan penelitian. Kewajiban ya, Alah. lebih pada kewajiban ya. Kewajiban Peneliti itu apa? punyanya kewajiban, bukan Oke. hak ya. Ya, Kita kan sudah tahu kan gayanya Mas Roy kan begitu gayanya, ya kan timnya seperti itu. Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila Pak. Betul. Jadi Makanya ya. biarkan saja dia ngomong narasi-narasi. Biar gila tanpa sendiri valid dia. Buktinya itu nggak ada bermanfaat sebetulnya. Hanya mempengaruhi masyarakat supaya membela beliau dan kawan-kawan. Itu. Jadi kita diskusi apa nih malam ini? Diskusi ijazah atau ijazah Sylvester? ini kan kasusnya Mas Roy didesak untuk dinaikkan tersangka. Ya. Tapi justru malah Mas Roy menantang dalam tanda kutip ya, karena mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Padahal karena itulah Mas Roy disidik kan begitu. Iya, kan itu saya bilang tadi ini kan gaya beliau. Jadi karena belum jadi TSK makanya banyak ngomong begini. Gak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Bukan takut. Kenapa takut? Saya tidak mau orang tidak punya legal standing. Jawaban saya. Mas Roy, Orang tidak punya legal standing Eh, ngapain? dengar dulu, oke. Gak usah. Sudah. Kalau bicara Legal standing. tentang Gak punya legal standing gak usah ngomong. sebentar, Gak usah sebentar. legal. Kenapa Gak punya legal takut? standing gak usah Takut ya? ngomong. Pak Roy, Pak Roy. Takut dengan Pak Roy, saya. ya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Gak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Yeay. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah Baik, sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Eh. Kenapa takut kalau
Suryo, saya mau bicara. Aku nggak takut. Kamu buka baju. Takut. Ngapain? Nah, kita kembali ke substansinya. Kita kembali ke substansinya. Kita tarik napas sebentar. Giliran saya Oke. dulu dong. Iya, silakan. Tapi substansi ya, bukan soal Substansi, perasaan, ayo. bukan soal otot. Jadi begini, Silakan. tadi saya dengar pernyataan Roy katanya UGM itu tidak bersalah. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu saya lulusan jawab UGM dulu. nggak? Diam, Sorry. saya jawab Kamu dulu. lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Gak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Tidak. Saya Bukan jawab, takut. kenapa takut? Saya tidak mau orang tidak punya legal dengan standing. jawaban saya. Orang tidak punya legal standing. Kita dengar dulu, oke. Gak usah. Daripada lu Gak usah ngundang orang-orang kayak gini lah. Bentar dulu. Kita sudah Ngapain? Bikin bodoh rakyat. Mas Roy, saya mau ngomong. saya tahu Bikin dia, bodoh rakyat. saya kenal Roy, Sebentar dulu, makanya saya saya mau bicara berani nih. ke sini. Ngapain kenal? Aku gak Hari kenal ini, kamu. Oke. Aku gak kenal Oke, kamu. nanti So kita. kenal. Seru banget ya. Seru banget, cuma ya acara Aiman ini emang Kalau nggak bisa tutup kayak WC. WC itu nggak bisa ditutup. Nah, ini ada termul. Tangkap Roy Suryo. Apa ini nggak sopan? Tangkap Roy Suryo. Ya. Tangkap teroris. Goro, ya. Alkisah. Ada seorang jahat. Namanya Cakel Silpatutina. Stres. Iya Stres, harusnya Sudah masuk. stres. Tapi ada orang yang kemudian mengira bahwa Sylvester pegangin dulu, ya. Itu Pegangin Tifa, bersembunyi pegangin. di balik buto besar. Ternyata tidak. Sylvester itu Kasihan sudah stres. bersembunyi itu di stres. balik Kasihan cungkring. sudah stres, ya kan? Ini cungkring. Bahkan cungkring ngajak-ngajak anaknya. Ini ada geruan mul. Gerakan wanita termul. Maksuling saja. Rasa geram, hidup berat, dunia gelap. Maksuling aja. Nah, Lagu Susu kenapa itu? Bendera, lagu Susu Karena Bendera. banyak ini para termul. Pengen lihat termul? Lagu Susu Bendera Nah, hafal. kayak Lagu gini nih. Indonesia Raya ndak hafal. Ini termul ini. hafal ya Ini kan. termul. Hafal. Ya, itu mulut bisa ditutup nggak itu? Kalau nggak bisa tutup kayak WC. WC itu nggak bisa ditutup. Nah, WC ini nggak bisa ada ditutup, bisa termul, dong. ternak-ternak. Ya, bahkan ada ternak namanya gajah. Apa gajah? Gak punya ijazah. Ternak gajah. Dan inilah para orang-orang yang kemudian menjadi termul. Ya. Ini geruan mul yang mau pamer bra dan CD. Dia berjanji dalam 2 minggu kalau tidak ada gerakan maka 500 WW gombel ini. Ini WW gombel kemudian oleh pemuda ini semuanya akan muncul. Di balik ini ada ada buto-buto. Ada buto-buto galak semuanya. Kita melihat, kita menyaksikan Roy Suryo stres. Nah, ini semua adalah termul-termul, setan-setan. Ya, 500 orang kayak gini. Itu Roy itu. Nah, ini. Monyet. Nah, Waduh, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan agak-agak gimana ya, makin lama sepertinya makin enak juga nonton rakyat bersuara ya. Kayaknya ini panggung rakyat bersuara ini hanya untuk pembenci Jokowi ya kan. Ya hanya untuk mengglorifikasi kasus ijazah Pak Jokowi, panggung untuk ya gerombolan pembenci ini memainkan orkestrasinya, menyampaikan narasi-narasi liarnya, menyampaikan narasi-narasi sesatnya yang bisa meracuni masyarakat, yang bisa membuat masyarakat ini terpecah belah. Ya untung tadi ada Ibu Diana itu ya, yang sangat-sangat getol, yang sangat-sangat keras menghantam gerombolan pembenci ini, apalagi Tifa gitu. Ngomongnya katanya halus, agamis, tapi ya hatinya beracun, preman gitu. Tapi ya kelakuannya memang ya seperti itu teman-teman. Bisa-bisanya gitu dia datang ke rumah Pak Jokowi sampai-sampai ngomong ari-ari Pak Jokowi ditanam di situ. Emang kalian mau meneliti ari-ari Pak Jokowi yang mungkin ya udah nggak ada juga ari-ari itu, sudah menyatu dengan alam gitu ya kan. Ini kan manusia-manusia konyol teman-teman. Saya nggak ngerti lagi ya harus ngomong apa dengan gerombolan-gerombolan ini. Apalagi Roy Suryo selalu ngomong tidak punya legal standing. Padahal teman-teman. Ya, dia ini selalu mengatakan tidak punya legal standing terhadap orang yang ingin membela UGM.
ya kan, ingin membela UGM. Padahal di setiap mereka ke UGM, dia selalu mengatakan UGM ini dibayar oleh APBN, ini milik rakyat. Ya kalau milik rakyat berarti semua orang bisa bersuara dong untuk mengkritik UGM, untuk membela UGM, untuk berbicara mendukung UGM. Kan bisa. Kan kamu sendiri yang bilang, kelompok kalian sendiri yang bilang ini dari APBN. Kok kalian ini mengatakan kita tidak punya legal standing untuk membela UGM? Apa urgensinya gitu Anda mengatakan tidak punya legal standing? Apakah Anda tertekan ketika banyak orang yang membela UGM yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli? Apa Anda tertekan? Apa Anda tersudutkan? Apa Anda sudah panik? Ngomong dong. Jadi Anda ini selalu mengatakan kami berhak meminta berkas, meminta informasi dari UGM karena ini uang APBN, uang rakyat. Ya berarti kita juga berhak dong membela UGM. Kenapa Anda melarang? Ini kan hal-hal konyol yang selalu dipertontonkan oleh gerombolan-gerombolan ini, teman-teman. Gerombolan yang memang dari awal hanya membuat gaduh bangsa kita. Sepertinya memang dia tidak ada niat nih untuk memajukan bangsa ini, untuk membuat bangsa ini menjadi Indonesia Emas 2045, untuk menaikkan derajat harkat martabat bangsa ini. Memang nggak ada sepertinya. Ya bisa kita lihat dari kelakuan-kelakuan mereka, teman-teman. Ini kan konyol. Datang lagi Anies Baswedan mengatakan bahwa penunjukan pejabat, pengangkatan pejabat hanya karena koneksi. Aduh. Tadi Bung Adi Praitno sudah mengatakan TGUPP Anies Baswedan jumbo untuk mengakomodir orang-orang yang membela dia ketika Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Dan mungkin kalian masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh salah satu politisi partai PDIP. Kalau nggak salah Deddy Sitorus di salah satu talk show dia mengatakan bahwa Anies Baswedan diberhentikan atau dipecat menjadi menteri karena dia membuat sebuah tim yang jumbo juga yang tentunya menyerap anggaran yang sangat luar biasa ketika dia menjadi menteri pendidikan. Ini kan konyol. Dia yang pernah bikin tim jumbo mengakomodir orang-orangnya 2 kali lagi ketika dia jadi menteri dan ketika dia menjadi gubernur. Kemudian sekarang ngomong kalau penunjukan menteri hanya karena koneksi. Aduh, Mas Anies. Gak jelas emang orang-orang. Gerombolan ini gak ada yang jelas, teman-teman ya. Gak ada yang jelas kelakuannya loh. Heran saya. Ditambah lagi masih diundang terus di TV, diundang terus di iNews, dia bebas berbicara, bebas omon-omon. Ini kan bersembunyi di balik kalimat penelitian, kami ahli, kami akademisi. Padahal ya kan racun semua isinya. Stres saya teman-teman lihat orang ini. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.